kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, ini ada seorang kakek yang berprofesi sebagai pemulung, menjadi korban jambret. Kita lihat informasinya. Kemarin gimana itu? Kakek Malang berusia 74 tahun ini hanya bisa pasrah saat ditemui oleh Kapolres Blitar di rumahnya. Sang kakek yang bekerja sebagai seorang pemulung merupakan korban penjambretan oleh seorang pemuda di depan Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Blitar, Jawa Timur. Dalam rekaman kamera pengawas milik madrasah, sang kakek dalam perjalanan pulang usai menjual barang rongsokan sebesar Rp30.000. Uang itu dijambret oleh pemuda yang telah mengincar sang kakek dengan berpura-pura memperbaiki sepeda motor. Kemudian kita akan selidiki siapa pelakunya dan kita akan tangkap yang bersangkutan. Kami mohon doanya, dan bagi pelaku saya ingatkan bahwa apa yang dilakukan adalah pelanggaran hukum dan mempunyai konsekuensi hukum. Satreskrim Polres Blitar akan memeriksa rekaman CCTV untuk mengejar pelaku penjambretan itu. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Ya, semoga sang kakek yang menjadi korban penjambretan selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Ya Ustaz, sungguh miris ya kita melihat apa yang menimpa kakek tersebut, di mana uang hasil jerih payah untuk menjual barang rongsokan dan nilainya pun tidak besar, hanya Rp30.000. Tapi bagi sang kakek itu nilainya sangat besar sekali. Ini dijambret oleh seseorang yang justru terlihat mampu karena dia memiliki motor. Nah Ustaz, ini fenomena apa ini Ustaz? Menzalimi orang yang sedang kesusahan. Ya, ini termasuk salah satu tanda kiamat, Mas Dhani, yaitu orang memperlakukan perilaku yang sangat tercela kepada orang yang sesungguhnya harusnya ia kasihi. Seseorang sungguh-sungguh mencari rezeki yang halal dengan cara memulung, kemudian menyiapkan barang-barang yang sudah tidak lagi digunakan oleh pemiliknya, ia jual dengan betul-betul tulus, ikhlas, dan ia sungguh-sungguh. Justru itulah yang harus dikasihi. Malah seseorang yang dikasihi harusnya justru diperlakukan zalim. Inilah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Betapa seseorang ketika ia melihat seseorang yang harusnya dikasihi, ia membantu. Namun ketika seseorang dengan tega melakukan bahkan kepada seseorang yang harusnya dibantu, maka ia mendapatkan dua dosa. Dosa pertama, ia menjambret, ia memaksa, ia melakukan perbuatan dosa. Namun dosa yang kedua, ia bisa jadi termasuk yang menghilangkan hak orang tersebut, hak dari bapak tadi yang dengan 30.000 ia mungkin akan memenuhi kebutuhan hidupnya, mungkin dengan cucunya, mungkin dengan saudaranya, bahkan tadi ada istrinya. Betapa seseorang yang melakukan demikian, Allah lipat gandakan hukumannya karena ia melakukan perbuatan dosa, dan dosanya itu juga kepada seseorang yang harusnya mendapatkan kasih sayang. Ya, apalagi doa orang yang terzolim ini mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya Ustaz ya. Ini sungguh buruk perbuatan pemuda itu. Nah Ustaz, boleh sharing tips buat kita nggak Ustaz? Jadi ketika kita merasa mungkin kepepet, kekurangan uang, atau misalnya dalam kondisi yang sangat susah, bagaimana agar kita tetap menjaga hati agar tetap lembut, jangan sampai terbesit hal-hal negatif yang mungkin kita lakukan secara tidak sadar karena mungkin terpaksa. Ya, siapapun mungkin pernah mengalami keadaan terdesak, keadaan yang sulit. Maka disitulah ada dua sikap yang harusnya ia tunjukkan. Yang pertama adalah al-wara'. Wara' itu tidak melakukan sesuatu meskipun itu boleh. Kenapa? Karena ia khawatir sesuatu itu akan menjerumuskan kepada sesuatu yang dilarang. Atau dengan qanaat. Ia puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau kita dalam keadaan terdesak, lihatlah orang yang lebih rendah dari kita. Kita tidak punya makanan. Lihat lagi mereka yang mungkin tidak makan 3 hari. Kita tidak makan 1 hari. Kita lihat lagi ada ternyata orang yang tidak makan 1 minggu misalnya. Begitulah caranya. Undur ila man dunaka malan. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah darimu tentang dunianya, lebih rendah darimu tentang ekonominya, maka akan memotivasi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela, meskipun itu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terpaksa. Karena seseorang lebih memilih untuk bersikap wara' atau memilih untuk bersikap qanaah, maka yang ia lihat dalam konteks dunia adalah ada
orang yang lebih susah, lebih sulit kehidupannya dari dirinya, maka ia kemudian insya Allah tidak akan melakukan perbuatan tercela tersebut, insya Allah. Baik, terima kasih Ustaz untuk tipsnya.